yang sangat mencintai kita, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bukan saja untuk kaum muslimin tapi juga untuk seluruh makhluk. Jika kita mengikuti beliau SAW, tentu akan bermanfaat bagi seluruh makhluk. Akan tetapi apabila orang-orang Islam sendiri tidak menghargai sabda-sabda Rasulullah SAW, sekalipun mereka menyatakan diri sebagai muslim sejati, bagaimana mungkin kita dapat menyalahkan orang-orang non-muslim? Mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk yang sangat tepat untuk melindungi diri kita dari bencana dan musibah yang menimpa dunia ini. Bila manusia berpegang teguh pada akhlak dan asas moral yang utama ini, mereka tentu akan selamat dan terlindung dari bencana dan musibah tersebut. Berkenaan dengan masalah ini, penulis akan mengutip dua hadis mengenai masalah zakat. Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum muhajirin, ada 5 macam perbuatan yang bila kalian terjerumus di dalamnya, kalian akan mengalami musibah yang besar. Dan bila kalian mengerjakan perbuatan tersebut, maka aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya." Adapun 5 macam perbuatan tersebut adalah: pertama, apabila manusia melakukan perzinaan secara terang-terangan, maka mereka akan diazab dengan wabah dan penyakit yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bila manusia melakukan perzinaan secara terang-terangan, maka mereka akan diazab dengan wabah dan penyakit yang belum pernah terdengar sebelumnya. Kedua, bila manusia mulai mengurangi timbangan dalam perdagangan, mereka akan ditimpa kelaparan, kesusahan dan dipimpin oleh penguasa yang zalim. Ketiga, bila manusia berhenti membayar zakat, maka hujan akan dihentikan. Seandainya tidak ada binatang, maka air hujan tidak akan diturunkan walaupun hanya setetes. Karena binatang-binatang juga merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah tidak adil bila karena perbuatan manusia mereka tidak mendapatkan air. Keempat, bila manusia mulai mengingkari janji-janjinya, maka bangsa lain akan merampas harta dan bila manusia mulai mengingkari janji-janjinya, maka bangsa lain akan merampas harta dan menguasai mereka. Kelima, bila manusia mulai menjalankan undang-undang yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dihancurkan dengan adanya pertempuran dan perkelahian di antara mereka sendiri. Dalam kitab At-Targhib. Hendaknya kita merenungkan di antara perbuatan dosa yang disebutkan di atas. Dosa manakah yang belum menimpa kita? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 5 akibat sebagai balasan atas 5 perbuatan. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya? Rasulullah SAW bersabda, apabila orang-orang mengkhianati janji yang telah mereka buat, apabila orang-orang mengkhianati janji yang telah mereka perbuat, maka musuh-musuh mereka akan menguasai mereka. 2, apabila orang-orang berhukum dengan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi banyak kematian. 3, apabila orang-orang tidak mengeluarkan zakat, mereka tidak akan diberi hujan. 4, apabila orang-orang mengurangi timbangan, maka hasil panen akan berkurang dan kelaparan akan menimpa mereka. Dalam kitab At-Targhib. Kemungkinan besar hadis ini telah diringkas karena dalam keterangan hanya disebutkan 4 macam. Dalam hadis ini disebutkan bahwa dengan mengingkari janji akan timbul banyak kematian. Sedangkan dalam hadis sebelumnya disebutkan adanya peperangan di kalangan mereka. Berdasarkan kedua hadis ini dapat dipahami mengenai adanya 2 azab yang berlainan. Bisa saja berupa satu azab, yakni banyaknya kematian, atau pembunuhan sebagai akibat dari adanya perpecahan, di mana hal ini telah menjadi kenyataan yang terjadi di tengah-tengah kita. Dari Ali radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku melakukan 15 perbuatan yang buruk, di antara yang termuat di dalam hadis tersebut, yakni bila membayar zakat dianggap sebagai hukuman, orang-orang yang membayar zakat disertai dengan hati yang berat, seolah-olah dianggapnya sebagai suatu hukuman. Atau apabila petugas pengumpul zakat mengambil zakat seperti memungut pajak, maka saksikanlah angin topan, gempa bumi, manusia ditelan bumi, wajah-wajah berubah menjadi buruk, hujan batu dari langit, bencana yang datang secara bertubi-tubi menghujani manusia. Seperti itulah, seperti sebuah tasbih yang biji-bijinya lepas berjatuhan satu persatu. Penulis telah menuliskan hadis-hadis tersebut secara lengkap dalam buku Al-I'tidal dan menerangkan ke-15 dosa yang diancam dengan hukuman-hukuman yang berat. Dalam buku ini penulis juga mengutip hadis-hadis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang sama. Dan dalam hadis-hadis tersebut
juga disebutkan tentang masalah zakat. Akhlak yang baik. An Jaudan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man i'tadara ila akhihi bima'diratin falam yaqbalha kana alaihi mislu khati'ati sahibi maqsid. Dari Jaudan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta maaf kepada saudaranya lalu dia tidak memaafkannya, maka saudaranya itu mendapat dosa seperti dosa pemungut pajak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Jaudan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meminta maaf kepada saudaranya lalu dia tidak memaafkannya, maka saudaranya itu mendapatkan dosa seperti dosa pemungut pajak. Hadis riwayat Ibnu Majah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa bin Imran alaihi salam, ya Rabbi man a'azzu 'indika man a'azzu 'ibadika 'indaka qala man idza qadara ghafar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Musa bin Imran alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, siapakah yang paling gagah di antara hamba-Mu di sisimu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang memaafkan dikala dia mampu membalas. Hadis riwayat Baihaqi dan kitab Syu'abul Iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa bin Imran alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, siapakah yang paling gagah di antara hamba-Mu di sisimu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang memaafkan dikala dia mampu untuk membalas. Hadis riwayat Baihaqi. Orang yang memaafkan dikala dia mampu untuk membalas. Baihaqi Syu'abul Iman. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, ja'a rajul ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim. Fasamata anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thumma qala, ya Rasulullah, kam a'fu 'anil khadim. Qala kullu yawmin 70 marratan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah aku harus memaafkan pelayanku? Nabi SAW diam saja. Maka dia bertanya, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah aku harus memaafkan pelayanku? Beliau SAW menjawab, setiap hari sebanyak 70 kali. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah aku harus memaafkan pelayanku? Nabi SAW diam saja. Maka dia bertanya, wahai Rasulullah, sampai berapa kalikah aku harus memaafkan pelayanku? Beliau SAW menjawab, setiap hari sebanyak 70 kali. Hadis riwayat Tirmizi. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna rajulan kana fi man kana qablakum atahul malaku liyaqbidha ruhahu faqila lahu hal amilta min khair qala ma a'lam qila lahu unzur qala ma a'lamu syai'a ghaira anni kuntu ubayyi'un nas fid dunya wa ujazihim wa unziril musira wa atajawazu 'anil mu'sir wa adkhalahu Allahul jannah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari umat terdahulu didatangi malaikat untuk mencabut ruhnya. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah berbuat kebaikan? Ia menjawab, aku tidak tahu. Ditanyakan kepadanya, ingat-ingatlah. Ia menjawab, aku tidak ingat sedikit pun, kecuali bahwa aku dahulu di dunia mengadakan persetujuan penjualan dengan orang-orang dan aku berikan barangnya. Lalu aku memberi tenggat waktu untuk pembayaran. Aku memberikan tenggat waktu pembayaran kepada orang yang mampu membayar dan memaafkan orang yang tidak mampu membayar. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang laki-laki dari umat terdahulu didatangi malaikat untuk mencabut ruhnya. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kamu pernah berbuat kebaikan?
Ia menjawab, aku tidak tahu. Ditanyakan kepadanya, ingat-ingatlah. Ia menjawab, aku tidak ingat sedikit pun, kecuali bahwa aku dahulu di dunia mengadakan persetujuan penjualan dengan orang-orang dan aku berikan barangnya. Lalu aku memberi tenggang waktu pembayaran kepada orang yang mampu membayar dan memaafkan orang yang tidak mampu membayar. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Insya Allah mulia kita baca, mudah-mudahan menjadikan iktibar, niat mengamalkan, niat menyampaikan. Kita tujukan doa tasbih kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. Allah, Allahumma shalli wa sallim. Keutamaan menginfakkan harta. An Fatimah binti Qais radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil 'al la haqqa siwa zakah summa tala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam harta ada hak-hak yang lain selain zakat. Kemudian beliau sama-sama baca ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib sampai akhir ayat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Darimi dalam kitab Mishkat. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam harta ada hak-hak yang lain selain zakat. Kemudian beliau baca ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Keterangan ayat di atas juga telah dibicarakan pada ayat yang kedua dari ayat tersebut. Rasulullah SAW telah menyimpulkan bahwa di dalam harta terdapat hak-hak lain selain zakat. Kesimpulan ini sangat jelas. Karena dalam ayat tersebut terdapat anjuran tersendiri setelah bersedekah kepada sanak saudara, anak-anak yatim, orang-orang yang terhalangi, yang tidak bernasib baik, musafir, para peminta-minta, para tawanan dan hamba sahaya. Setelah semuanya selesai, barulah terdapat anjuran tersendiri untuk membayar zakat. Muslim bin Yasar radhiyallahu anhu rahmatullah alaih berkata, dalam salat terdapat dua masalah, yakni fardu dan sunnat. Dua hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran. Maukah saya sampaikan kepada kalian tentang ayat ini? Ketika orang-orang menunjukkan persetujuan mereka, maka ia membacakan ayat di atas. Setelah ia membacakan permulaan ayat tersebut yang berisikan tentang menyedekahkan harta, ia berkata, semua ini adalah sunnat. Setelah itu dia meneruskan bacaannya, dan ketika bacaannya sampai dalam hal zakat, ia berkata, inilah yang fardu durul mansur. Alamat Tibi rahmatullah alaih berkata bahwa hak yang disebutkan dalam hadis ini bermakna janganlah menolak permintaan pengemis. Jangan sampai tidak meminjami barang-barang yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, seperti panci, piring, gelas, dan sebagainya. Janganlah menolak orang yang meminta air, meminta garam, dan api. Al-Allamah Qadir rahmatullahi berkata bahwa ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut adalah urusan-urusan yang telah disebutkan sebelumnya selain zakat, seperti silaturahim, berbuat baik kepada anak yatim, dan memberi orang-orang miskin, serta memberi musafir dan peminta-minta. Maksud menyelamatkan leher atau bahu orang, yaitu dengan memerdekakan mereka dari perhambaan dan tawanan. Dalam kitab Mirqat, penyusun kitab Mazahiril Haq menulis bahwa zakat adalah amalan fardu yang harus ditunaikan. Selain zakat, sedekah sunnah juga mustahab. Jika diamalkan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Yang juga patut ditunaikan. Selanjutnya, ia menguraikan pendapat Allamah Tibi rahmatullah alaih dan Allamah Ghori rahmatullah alaih bahwa ayat tersebut telah dibacakan oleh Rasulullah SAW sebagai bukti karena pada mulanya Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang beriman bahwa mereka telah memberi kepada sanak saudara, anak-anak yatim dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan menyebutkan bahwa mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi
Menyedekahkan harta merupakan amalan yang terpisah dari mengeluarkan zakat. Selain zakat, masih ada sedekah sunat. Kesimpulan dari sabda Rasulullah SAW adalah bahwa di dalam harta terdapat hak-hak selain zakat. Hal ini telah dibuktikan dengan ayat suci di atas. Karena pada awalnya telah disinggung tentang sedekah sunat, kemudian tentang sedekah wajib. Mazahiril haq. Alama Jassas Rahaji rahmatullahi alaih menulis bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dari ayat ini adalah telah dinyatakannya hak-hak yang wajib, seperti bersilaturahim ketika salah seorang dari keluarga menghadapi ketika salah seorang dari keluarga menghadapi suatu kesusahan atau kepada seseorang yang sangat menderita hingga mengancam jiwanya, maka bersedekah kepadanya adalah mustahab, sekedar untuk menghilangkan kelaparannya. Setelah itu Alama Jassas rahmatullahi alaih meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, di dalam harta terdapat hak-hak yang lain selain zakat. Kemudian beliau bersabda bahwa hadis ini juga dapat berarti memberi nafkah kepada kerabat keluarga yang dalam penderitaan, atau bisa juga bermaksud membelanjakan harta kepada orang yang dalam bahaya, dan dapat juga diartikan sebagai hak-hak sunat, hak-hak yang sunat, karena lapas hak ini digunakan untuk masalah-masalah yang wajib dan yang sunat. Dalam kitab Fatawa Al-Maghribi disebutkan, 1. Bila seseorang tidak dapat keluar untuk mencari nafkah dan tidak dapat meminta-minta kepada orang lain, maka nafkahnya merupakan tanggung jawab orang-orang yang mengetahui keadaannya dan memiliki kemampuan. Sekiranya dia tidak dapat memenuhi keperluan orang tersebut dan tidak memberitahukan kepada orang lain, maka jika orang tersebut meninggal karena kelaparan, semua orang yang mengetahui keadaannya akan berdosa. Yang kedua, apabila ia dapat keluar dari rumah tapi tidak dapat mencari nafkah, maka ia menjadi tanggung jawab orang yang mengetahui keadaannya melalui sedekah fardu kepada mereka. Bila dia sudah dapat mencari nafkah, maka tidak diperbolehkan baginya untuk meminta-minta pada orang lain. Yang ketiga, bila dia dapat keluar tapi tidak dapat mencari nafkah, maka hendaklah ia keluar dan meminta-minta pada orang-orang. Bila dia tidak keluar dan meminta kepada orang-orang, maka dia berdosa. Al-Alamghiri. Hadis ke-8. Celaan terhadap kewakilan. Ani bin Umar radhiyallahu anhu wa Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udzibatim ra'atun fi hirratin amsakatha hatta matat minal ju' falam takun tut'imuha wala tursiluha fatakula min khasyasil ard. Dari Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita diazab karena telah menahan seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak melepaskannya agar ia dapat makan binatang lainnya. Dari Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita diazab karena dia telah menahan seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak melepaskannya agar dia dapat makan binatang lainnya. Berat. Tanggung jawab orang yang memelihara binatang sangatlah berat, karena binatang-binatang itu tidak bisa berbicara untuk mengutarakan keinginannya. Dengan demikian, mengawasi makanan dan minumannya sangatlah penting. Orang yang berbuat bakhil terhadap binatang berarti menyiapkan dirinya untuk diazab. Banyak sekali orang yang senang memelihara binatang, tapi dia tidak mampu mengeluarkan harta untuk membeli rumput dan biji-bijian untuk memberi makan binatang itu. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam beberapa hadis dengan matan yang berbeda, agar kita takut kepada Allah dalam hal memelihara binatang. Ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan, beliau melihat seekor unta yang perutnya menempel di punggungnya karena lapar dan kurus. Maka Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai binatang-binatang yang tidak dapat berbicara ini. Tunggangilah ia ketika dalam keadaan sehat dan sembelihlah dia ketika dalam keadaan baik. Jika buang air besar, Rasulullah SAW biasa pergi ke hutan, kebun, atau di balik sebuah bukit. Suatu ketika, beliau pergi ke sebuah kebun untuk menunaikan keperluan tersebut. Ketika tiba di tempat itu, Rasulullah SAW melihat seekor unta. Dan begitu unta itu melihat Rasulullah SAW, ia menangis dan air mata bercucuran dari matanya.
Pada umumnya, setiap orang yang tertimpa musibah bila melihat orang yang peduli dengan kesusahannya, maka hatinya akan merasa senang. Lalu Rasulullah SAW mendatangi unta tersebut dan memegang daun telinga unta itu dengan tangan beliau, sehingga unta itu diam. Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah pemilik unta ini?" Maka datanglah seorang sahabat Ansor dan berkata, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah yang telah menjadikanmu sebagai pemilik unta ini? Unta ini mengadukan dirimu karena kamu membiarkannya kelaparan dan terlalu banyak mempekerjakannya." Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang mukanya telah dicap. Rasulullah SAW bersabda, "Sampai sekarang kalian belum tahu bahwa aku melaknat orang yang mengecap muka binatang atau memukul mukanya." Riwayat ini telah disebutkan dalam kitab Sunan Abu Daud. Di samping itu, dalam beberapa riwayat lainnya juga terdapat peringatan supaya tidak teledor dalam memelihara binatang. Jika terhadap binatang saja seperti itu, apalagi terhadap manusia sebagai asyraful makhlukat, makhluk yang mulia, tentunya harus lebih diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah menjadi penyebab dosa bagi seseorang karena menyanyiakan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Cukuplah menjadi penyebab dosa bagi seseorang karena dia menyanyiakan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. Karena itu, bila seseorang memelihara binatang untuk keperluannya, maka berbuat bakhil terhadap binatang itu karena dia menganggap bahwa tak seorang pun yang mengetahui perbuatannya terhadap binatang tersebut, maka itu merupakan kezaliman yang besar terhadap dirinya. Zat yang Maha mengetahui tentu akan mengetahui semua perbuatannya, dan malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia tentu akan mencatat perbuatannya. Betapa zalimnya orang yang berbuat bakhil, betapa zalimnya orang yang berbakhil kepada binatang yang dipakai untuk membajak sawah, diambil susunya, atau untuk membantu pekerjaan lainnya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku duduk di sisi Nabi SAW lalu aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu akan menemui ahlinya pada hari kiamat ketika kuburnya dibuka. Ketika kuburnya terbuka, keadaannya seperti orang yang lusuh. Lalu Al-Quran bertanya kepadanya, apakah kamu mengenaliku? Ia menjawab, aku tidak mengenalimu. Al-Quran bertanya lagi, apakah kamu mengenaliku? Ia menjawab, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran berkata, aku adalah sahabatmu Al-Quran yang telah membuatmu haus pada siang hari yang panas dan membuatmu terjaga pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang mengharapkan perdagangannya, dan pada hari ini kamu pun mengharapkan semua perdagangan. Lalu ia diberikan kerajaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Sebuah mahkota kehormatan diletakkan di atas kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi dua pakaian yang tidak ternilai harganya menurut penduduk dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami diberi pakaian ini? Maka dijawab, karena anak kalian telah menghafal Al-Quran. Lalu diperintahkan kepada ahlul Quran yang tadi, bacalah dan naiklah tangga surga dan kamar-kamarnya. Maka dia pun terus naik selama ia membaca Al-Quran, baik dengan cepat maupun dengan perlahan. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Atfatur Rabbani. Dari Buraidah radhiyallahu anhu dia berkata, aku duduk di sisi Nabi SAW. Lalu aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu akan menemui ahlinya pada hari kiamat ketika kuburnya terbuka. Keadaannya seperti orang yang lusuh. Lalu Al-Quran bertanya kepadanya, apakah kamu mengenaliku? Ia menjawab, aku tidak mengenalimu. Al-Quran bertanya lagi, apakah kamu mengenaliku? Ia menjawab, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran berkata, aku adalah sahabatmu Al-Quran yang telah membuatmu haus pada siang hari yang panas dan membuatmu terjaga pada malam hari. Sesungguhnya setiap pedagang mengharapkan perdagangannya, dan pada hari ini kamu pun mengharapkan semua perdagangan. Lalu ia diberikan kerajaan di tangan kanannya dan keabadian di tangan kirinya. Sebuah mahkota kehormatan diletakkan di atas kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi dua pakaian yang tidak ternilai harganya menurut penduduk dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami diberi pakaian ini? Maka dijawab, karena anak kalian telah menghafal Al-Quran. Lalu diperintahkan kepada ahlu Quran tadi,
Bacalah dan naiklah tangga surga dan kamar-kamarnya. Maka dia pun terus naik selama ia membaca Al-Quran, baik dengan cepat maupun dengan perlahan. Hadis riwayat Ahmad Al-Fatur Rabbani. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ahlu Quran. Mereka lah ahlullah dan orang-orang istimewanya. Hadis riwayat Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ahlul Quran. Mereka lah ahlullah dan orang-orang istimewanya. Hadis riwayat Hakim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tidak terdapat Al-Quran sedikit pun seperti rumah kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang di dalam dadanya tidak terdapat Al-Quran sedikit pun seperti rumah yang kosong. Hadis riwayat Tirmizi. An Sa'id bin Ubadah, radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ma min imri'in yaqra'ul Qur'an summa yansahu illa laqiyallaha yaumal qiyamah ajzam. Jadi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Quran kemudian melupakannya, pastilah pada hari kiamat akan bertemu Allah dalam keadaan buntung. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran kemudian melupakannya, pastilah kelak pada hari kiamat akan bertemu dengan Allah dalam keadaan buntung. Hadis riwayat Abu Daud. Keterangan, melupakannya ini tidak membacanya, baik itu lupa atau tidak lupa. Insya Allah dia apa yang kita baca mudah menjadikan iktibar, niat mengamalkan, niat menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.